teman-teman, perkenalkan nama kakak Emalia Fatimah. Kita akan membaca buku yang berjudul Adik yang Menghilang. Ditulis oleh Hayan Lee, diterjemahkan oleh Badan Pengembang dan Pembina Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diterbitkan oleh Books International. Yuk, kita mulai. Lonceng pulang sekolah telah berbunyi. Masukkan buku-bukunya ke dalam tas punggung, lalu berpamitan pada kawan-kawannya. Ia berjalan melintasi bukit, melewati danau, dan menyeberangi lapangan hingga tiba di rumahnya. Ia membuka pintu dan memanggil adiknya Dina yang menyambutnya dengan baik di sepulang sekolah. "Dina, kakak sudah pulang." Tak ada jawaban. Mungkin Dina sedang tidur, pikir Dio. "Dina, kau di mana?" Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah. Gawat, Dina menghilang. Tanpa melepas tas punggungnya, dia berlari keluar rumah untuk mencari adiknya. Ia menuju ke lapangan dan melihat matahari yang bersinar terik. "Apakah kamu melihat adik perempuanku?" Dia bertanya pada matahari. Setelah terdiam beberapa saat, ia menjawab, "Ya, tadi ada anak perempuan berjalan ke danau." "Terima kasih," seru Dio. "Omong-omong, apa yang kau bawa di punggungmu?" tanya matahari penasaran. "Ini adalah tas sekolahku yang berisi buku-buku. Aku membaca buku untuk mencari jawaban atas segala pertanyaanku." "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya?" tanya matahari. "Tentu saja. Apa yang ingin kau ketahui?" "Mengapa bunga-bunga kuning itu selalu memandangku?" "Karena mereka adalah bunga matahari," jawab Dio. "Menurut buku ini, mereka membutuhkan sinarmu. Mereka membutuhkan sinarmu agar dapat tumbuh dengan baik. Itulah mengapa mereka selalu memandangmu." "Kini aku sudah paham. Buku memang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baiklah, pergi ke danau dan carilah adikmu." Dio menuju ke danau dan disambut oleh angin. "Angin, apakah kau melihat adik perempuanku?" Angin menjawab, "Tadi seorang anak berlari ke arah bukit." "Terima kasih," seru Dio. "Omong-omong, apa yang kau bawa di punggungmu?" celetuk angin. "Ini adalah tas sekolahku yang berisi buku-buku. Aku membaca buku untuk mencari tahu jawaban atas segala pertanyaanku." "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya?" tanya angin. "Tentu, apa yang ingin kau ketahui?" "Saat mengitari danau, aku melihat bunga dan pepohonan di permukaan air. Apakah itu berarti dunia di bawah air sama seperti dunia di atas tanah?" "Menurut buku ini, semua yang kau lihat di permukaan air hanyalah bayangan, bukan keadaan sebenarnya. Dunia di bawah air sangat berbeda dari bayangan itu. Ada ikan-ikan yang berenang lalu lalang, kepiting yang berjalan menyamping, dan berbagai jenis tanaman yang hanya dapat hidup di udara." Dia menjelaskan. "Kini aku sudah paham. Buku memang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baiklah, lekas pergi ke bukit dan carilah adikmu." Dia berlari ke bukit dan melihat bulan yang bersinar temaram. "Hai bulan, apakah kamu melihat adik perempuanku?" tanya Dio. Seingatku, tadi ada anak yang berjalan ke arah pohon besar itu," jawab bulan. "Terima kasih," seru Dio. "Omong-omong, apa yang kau bawa di punggungmu?" selidik bulan. "Ini adalah tas sekolahku yang berisi buku-buku. Aku membaca buku untuk mencari tahu jawaban atas segala pertanyaanku." "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya?" tanya bulan. "Tentu, apa yang ingin kau ketahui?" "Mengapa anak-anak menggambarku dalam bentuk yang berbeda-beda? Kadang bulat penuh,
kadang setengah lingkaran, terkadang seperti pisang, lanjut Bulan. Aku pernah membaca tentang itu. Mari kujelaskan, tutur Dio. Perhatikan wajahku yang memandang lurus ke arahmu. Menurutmu, bentuknya seperti apa? Bulan penuh, jawab Bulan. Bagaimana jika aku memalingkan wajah sedikit saja? Aku melihatnya seperti setengah lingkaran, jawab Bulan. Bagaimana jika aku menoleh ke belakang? Pipi yang melengkung seperti pisang, jawab Bulan. Kini aku sudah paham. Buku memang bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baiklah, lekas pergi ke pohon itu dan carilah adikmu. Sesuai petunjuk dari Bulan, dia berlari ke arah pohon besar. Ia kaget mendapati bangunan sekolahnya yang ternyata berada tepat di balik pohon. Dia masuk dan menemukan Dina sedang tertidur di bangku. Dina, kenapa kamu bisa ada di sini? Tidakkah kau tahu aku bingung mencarimu sedari tadi? Dia menegurnya. Maafkan aku, Kak. Selama ini aku melihatmu begitu mengkhawatirkan sepulang sekolah. Aku ingin tahu rasanya menjadi murid sekolah seperti dirimu, jawab Dina. Maafkan aku, Dina. Dia meminta maaf. Aku tidak tahu bahwa kamu ingin pergi ke sekolah juga. Mulai sekarang, ayo pergi ke sekolah bersama setiap hari. Hore! Aku tidak sabar untuk belajar sepertimu, jawab Dina. Akhirnya, Tio dan Dina berjalan pulang sambil bergandengan tangan. Bulan pun tersenyum di atas sana, menyinari setiap langkah mereka. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan buku Adik yang Menghilang. Sampai berjumpa di buku lainnya.